Balcony. This is our home. We are one, and we fight as one. The Witchfinders are coming. We're trapped. We are not. There is another way off this mountain. Clear the wall! Find his children. Halo guys, terima kasih sudah mengklik video ini dan welcome back to my channel. Film ini adalah episode kedua, kalian yang belum nonton episode pertamanya bisa ditonton terlebih dahulu. Dan untuk mengingat dan mempermudah kalian menonton, saya jelaskan secara singkat tokoh yang akan sering muncul, supaya kalian menonton lebih paham. Yang pertama, Baba Voss kepala suku alkemi, sekaligus suami dari Magra Cain. Magra Cain istri dari Baba Voss, yang melahirkan anak dari Jeramerel. Queen Cain ratu jahat yang mengincar para penyihir, pemburu penyihir. Jeramerel ayah kandung dari Haniwa dan Kofun. Tamati Jun jenderal pemburu penyihir utusan Ratu Cain, Queen Cain. Geterbas pengkhianat suku alkemi yang saat ini masih bersama penduduk suku alkemi. Paris perempuan tua yang memiliki kemampuan unik di film ini. Haniwa anak perempuan dari Jeramerel dan Magra atau saudari kandung dari Kofun. Kofun anak laki-laki dari Jeramerel dan Magra atau saudara kandung dari Haniwa. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan Baba Voss yang sedang menggendong kedua bayinya di tengah hutan. Berjalan-jalan menikmati udara segar, di bawah pepohonan besar. Ketika sedang mengelus-elus sebuah pohon, Baba Voss dikejutkan dengan seekor beruang madu berukuran cukup besar, hingga membuatnya terjatuh. Sungguh beruntungnya kedua bayi masih tetap santai berada di dalam keranjangnya. Ketika beruang tersebut mendekati si bayi, Baba Voss langsung melemparkan kayu kepada si beruang untuk memancingnya. Dengan memanfaatkan pendengarannya yang kuat, Baba Voss langsung menyerang si beruang menggunakan pisaunya. Namun tidak lama kemudian, sebuah anak panah meluncur dan tertancap tepat di leher beruang tersebut. Setelah itu datanglah seorang pria dewasa menyapa Baba Voss, yang tidak lain adalah sosok dari Jeramerel. Dia sedang memburu seekor beruang dan hewan buas lain yang berada di dekat tempat perlindungannya, agar para penduduk desa alkemi bisa aman dari serangan para hewan buas. Setelah itu, Jeramerel juga memberikan kunci untuk membuka sebuah peti yang tersimpan di dekat air terjun yang nantinya isi peti tersebut harus diberikan kepada kedua bayinya, ketika sudah berumur 12 tahun. Jeramerel mengatakan bahwa isi kotak itu adalah sebuah pengetahuan untuk membangun dunia baru yang lebih baik dari para leluhur mereka yang tidak pernah mempercayai sebuah penglihatan dan menganggapnya sebagai kejahatan. Maka dari itu, Jeramerel bermaksud mengandalkan kedua bayinya untuk mengubah dunia para leluhur mereka yang dipenuhi oleh tahayul, menuju ke dunia yang lebih baik yang pernah ada di beberapa abad sebelum virus mematikan tersebut menyerang. Intinya, Jeramerel ini ingin mengembalikan dunia yang telah lama hilang selama berabad-abad lalu. Kemudian, Jeramerel kembali pergi dengan memberikan nama kepada kedua bayi tersebut yaitu Haniwa dan Kofun. Di sisi lain ternyata Geterbas menguping pembicaraan Jeramerel, kemudian ia pun langsung memberitahu bibinya yang bernama Solderbags untuk merencanakan sebuah siasat seperti yang kita ketahui episode pertama. Geterbas adalah seorang pengkhianat dan dia memiliki alasan kenapa dirinya berkhianat. Dulu adiknya Geterbas, siswa terbaik di alkemi yang telah dihukum oleh Baba Voss dan Paris, dengan cara dibakar karena telah berbuat kesalahan, dan sekarang Geterbas mempengaruhi dirinya untuk balas dendam kepada Bapos dan Paris. Awalnya, Geterbas sudah mengikhlaskan kematian saudarinya tersebut. Namun, karena bujukan dari Gliderbags, akhirnya mereka berdua pergi ke tengah hutan untuk menemui sosok makhluk yang dijuluki sebagai Shadow. Shadow merupakan manusia dengan kemampuan menyembunyikan diri dengan baik bahkan seorang penerawang dengan inderanya yang sekalipun tidak akan bisa menemukannya. Tujuan mereka menemui Shadow adalah meminta bantuan kepadanya untuk memata-matai Baba dan Paris. Shadow pun menerima permintaan mereka berdua. Shadow. I greet you. Shadow.
Will you do as I ask? Where have you been? Tepat setelah Baba Voss memberikan Haniwa dan Kofun kepada Magra. Kemudian, Baba pergi mengambil peti di sebuah air terjun dan kemudian membicarakan peti dan pesan dari Jeramerel kepada Paris dan Magra. Namun, Shadow yang telah dimintai bantuan untuk memata-matai Baba Voss dan Paris sedang melancarkan tugasnya di pojokan ruangan. Dan ternyata, isi peti tersebut adalah sebuah mainan dan beberapa buku. Baba Voss dan Magra tidak yakin akan isi peti itu bisa mengubah dunia baru, karena mereka sama sekali tidak mengetahui apa itu buku. Namun, berbeda dengan Paris yang mengetahui dan mengatakan bahwa benda tersebut pernah dimiliki oleh nenek dari nenek buyutnya yang pernah digunakan untuk menceritakan sebuah kisah dan tentunya sumber pengetahuan, dan sudah jelas bahwa Jeramerel memberikan buku-buku tersebut untuk dibaca oleh Haniwa dan Kofun, karena mereka mewarisi kemampuan melihat seperti dirinya. Setelah semua percakapan berakhir, Paris menyadari keberadaan dari Shadow yang sedang memata-matainya. Kemudian, ia pun langsung memberitahu Baba Voss menggunakan bahasa isyarat di telapak tangannya. Shadow. Lalu, Shadow memberikan informasi yang ia dengar kepada Geterbas, dengan menggunakan sebuah tali atau kalung yang digunakan sebagai alat untuk dibaca olehnya. Namun, Solderbugs tidak mempercayainya akan informasi yang disampaikan oleh Shadow. Dia menganggap itu adalah sebuah kebohongan, karena dirinya tidak mampu untuk memata-matai Paris lebih dalam yang notabene-nya adalah seorang penyihir. Namun, Geterbas tidak kehabisan cara agar bisa menyebabkan Paris dan Baba tertangkap, dengan mengirimkan sebuah berita keberadaan suku alkemi lewat sebuah botol yang dihanyutkan ke sungai, dan berharap sampai kepada para pemburu penyihir di dalam botol tersebut terdapat sebuah tali yang nantinya akan dibaca oleh para pemburu penyihir. Kemudian, Baba yang mencium bau pengkhianatan atas dirinya mendatangin Geterbas. Baba memperingatkan bahwa dia tidak akan segan untuk membunuh pengkhianat yang mencoba menghancurkan suku alkemi dan keluarganya. There's no secret that you and your aunt bear ill will towards me and my... I want you to remember, I am the law here. Hear me! Sementara di tempat lain, Jenderal Tamasti Jun dan para pasukannya tidak pantang menyerah untuk mencari Jeramerel dan kedua anaknya ke segala wilayah. Mereka juga menyuruh seseorang yang ditugaskan untuk mencari Jeramerel dan kedua anaknya, dan tragisnya jika suruhannya itu tidak dapat menemukan Jeramerel ataupun kedua anaknya, maka mereka akan dibunuh. A report for the Queen. Your Majesty. I said Nia! Di sisi lain Queen Ken, melakukan bersih-bersih terhadap para anggota yang mencoba untuk menjatuhkannya. Dia membunuh satu orang penasehat pribadinya dan membakar dua pengikutnya, di hadapan seluruh pengikutnya karena telah berkhianat. To speak against me? We are chosen. We are whole. 3 tahun kemudian Haniwa dan Kofun yang sebelumnya adalah bayi kembar sekarang sudah menjadi balita. Lalu, Paris dan Magra berniat mengetes mereka berdua dengan tujuan untuk mengetahui apakah mereka benar-benar mewarisi kemampuan yang dimiliki oleh Jeramerel atau tidak. Kemudian, Paris meletakkan mainan milik Haniwa dan Kofun di salah satu tempat yang tidak diketahui oleh mereka, lalu Paris menyuruh untuk mencari dan memberikan mainan tersebut kepada dirinya. Alhasil mereka berdua berhasil menemukan dan memberikan mainannya kepada Paris dengan respon yang sangat cepat. Mengetahui hal tersebut, Paris dan Marga percaya bahwa Haniwa dan Kofun telah mewarisi kemampuan melihat yang dimiliki oleh Jeramerel. And now it is certain.
Tidak lama kemudian, Baba Voss datang dan mereka bertiga membicarakan soal kemampuan yang dimiliki oleh kedua anaknya tersebut untuk mereka umumkan kepada penduduk sebagai penerus dunia baru. Namun, Magra menyanggah apa yang dikatakan oleh Paris, karena Haniwa dan Khofun masih belum cukup umur untuk hal itu, lantas sebab pun memberikan saran untuk membuat keputusan mengenai pengumuman tersebut, ketika umur kedua anaknya telah menginjak 12 tahun seperti yang disarankan oleh Jeramerel. Dan untuk menunggu hari itu datang mereka memutuskan untuk menyembunyikan kemampuan keduanya sampai hari itu tiba. Mother baked the sweetest cakes, like warm snow. The sisters and brothers asked him what he did. Tell you that one of you is very handsome. The family were very puzzled by his words. But which one of us is which? They asked him. He replied, and with that he went to walk and left them all alone to wonder. One of them spent so much time wondering about what vision had said, and the silk became threadbare, and because before he came, they'd all been perfect, happily ever after. Hi-ho! Hi. 9 tahun kemudian, Haniwa dan Khofun menginjak umur ke-12-nya dan hari itulah yang ditunggu-tunggu oleh Paris, untuk memberikan buku-buku pengetahuan dari ayah asli mereka, namun sayangnya, Magra tidak mengizinkan kedua anaknya tersebut untuk membaca buku-buku yang diberikan oleh Jeramerel kepada mereka, dengan alasan dirinya telah merasa nyaman dengan kehidupannya sekarang, dan tidak ada tujuan untuk mengubah dunia baru. Namun, dirinya memilih hidup di tempat yang aman, dan mati dengan tenang di sana. Tentu saja perkataan Magra membuat Paris merasa terkejut, karena bisa-bisanya Magra menyepelekan begitu saja apa yang dikatakan oleh Jeramerel sebagai penyelamat mereka dari para pemburu penyihir 12 tahun yang lalu. Setelah itu Paris pun meninggalkan Magra. You hate him. Go away, Paris. Hey, come in, come sit. Kemudian pada malam harinya, Haniwa dan Khofun menemui Paris untuk menemaninya dan tanpa ragu Paris pun langsung memberikan buku-buku tersebut kepada mereka berdua, dan mengatakan bahwa buku-buku tersebut diberikan oleh ayah asli mereka yaitu Jeramerel. Namun, Khofun merasa ragu dengan apa yang dikatakan oleh Paris, karena yang mereka ketahui mereka hanya memiliki ayah yang bernama Baba Voss dan karena tidak percaya oleh perkataan Paris Khofun pun langsung pergi meninggalkan Paris. Kemudian Haniwa menemui Khofun dan membacakan pesan dari Jeramerel. Isi pesan tersebut adalah tentang kemanusiaan yang hidup di dunia beberapa abad lalu, ketika mereka masih memiliki penglihatan dan memanfaatkannya dengan pikiran mereka untuk membuat sebuah teknologi berkembang pesat. Yang pada akhirnya mereka para manusia menggunakan teknologi itu untuk kehancuran, dan beberapa orang dari mereka percaya bahwa penglihatan telah dicabut oleh dewa untuk menyelamatkan bumi. Namun, beberapa tahun setelah itu berkah penglihatan kembali diberikan kepada beberapa manusia yang terpilih. Mereka yang diberikan penglihatan telah diinstruksikan untuk membangun kembali dunia baru yang lebih baik. Maka dari itu Jeramerel memberikan buku-buku tersebut kepada Haniwa dan Khofun. I am your father, and I have passed this gift on. I have chosen the books with care. Together, we will begin the world anew. Dan ternyata, ketika Haniwa membacakan pesan tersebut, Baba Voss mendengar dengan hati yang sedih di luar gubuk. Setelah itu, Paris menemui Baba Voss kembali dan menyarankannya untuk membuat keputusan yang terbaik untuk kedua anaknya, meskipun Baba Voss memiliki tubuh yang kekar namun dalam dirinya tersimpan hati yang sangat lembut. Dia tidak ingin membiarkan kedua anaknya menjalani kehidupan tanpa tujuan seperti yang dibicarakan oleh Magra. Maka dari itu, Paris menyarankan untuk tidak memberitahu Magra bahwa Haniwa dan Khofun akan belajar dengan buku-buku yang diberikan oleh Jeramerel kepada mereka. Awalnya Baba tidak ingin berbohong kepada Magra yang tidak ingin kedua anaknya membaca buku-buku tersebut, namun, Paris mengatakan bahwa itu adalah yang terbaik untuk kelangsungan umat manusia dan diam bukan berarti berbohong. Silence is not a lie.
Pada keesokan harinya Haniwa dan Kofun menuju ke sebuah air terjun membawa masing-masing satu buah buku untuk mereka baca di sana. You? Dan film pun berakhir, dengan salah seorang perempuan yang entah dari mana asalnya, berhasil menemukan berita dari Gether Bass mengenai keberadaan dari suku alkemi.